Banyak dari kita tumbuh dengan pemahaman bahwa niat baik adalah fondasi segala perbuatan mulia. Sejak kecil, kita diajarkan untuk niatkan dari hati, seolah hati selalu menjadi penunjuk arah yang tak pernah meleset. Tapi benarkah niat baik itu selalu murni? Ataukah seringkali niat baik hanyalah tameng dari luka lama yang belum selesai? Kita seperti manusia yang ingin menolong orang tenggelam di laut, tapi kita sendiri tak bisa berenang, tak punya pelampung, dan tak pernah mengecek arus. Apakah ini keberanian atau hanya kepanikan yang dibungkus kepedulian? Kita merasa sedang menjadi pahlawan, padahal mungkin sedang membalas dendam secara halus atas masa lalu yang menyesakan. Dan ketika hasilnya tidak seperti harapan, kita bingung, lelah, bahkan merasa tak berharga. Inilah jebakan niat baik yang tak selaras dengan kesadaran. Dan disinilah pentingnya kita membuka ruang refleksi agar tak terus-menerus terperangkap dalam labirin kebaikan semu. Sobat Cahaya dan para penyintas realitas, sebelum kita lanjut lebih dalam, izinkan saya mengajak kalian untuk subscribe ke channel Iris Pandangan Hidup, tempat di mana kita membedah realitas dengan kesadaran, bukan hanya narasi kosong. Tulis komentar kalian di bawah tentang pengalaman niat baik yang ternyata bikin kalian justru merasa terbebani. Karena seringkali suara kalian bisa jadi cermin bagi yang lain. Mari kita bangun ruang diskusi yang jujur, dalam, dan saling menguatkan. Ingat, channel ini bukan sekadar tontonan, tapi ruang transformasi. Kembali ke topik utama, niat itu memang lahir dari dalam, tapi bukan berarti selalu bersih. Banyak orang bergerak dengan semangat luar biasa, tapi ternyata semangat itu dipicu oleh ketakutan tak terlihat. Ketakutan tidak cukup, takut gagal, takut ditinggalkan, dan semua itu ketika tidak kita sadari akan membentuk vibrasi yang bertolak belakang dari yang kita harapkan. Apa yang terjadi ketika niat baik justru membawa kita pada kelelahan batin? Kita ingin membahagiakan orang tua, tapi yang muncul adalah beban tanpa akhir. Kita ingin memperbaiki pasangan, tapi malah berujung konflik tak berkesudahan. Kita ingin menjadi versi terbaik diri sendiri, namun justru terjebak dalam jerat overthinking dan kritik diri yang menyakitkan. Kenapa bisa seperti ini? Karena niat kita, meski terlihat baik, mungkin tidak datang dari cinta, tapi dari luka yang belum pulih. Dalam ajaran Islam, niat adalah kunci amal, tapi bukan hanya soal mau melakukan sesuatu, melainkan dari mana hati kita bergerak. Apakah dari keikhlasan atau dari rasa takut? Apakah karena ingin memberi atau karena takut tidak dianggap? Ketika niat berasal dari tempat yang gelap, maka hasilnya pun ikut keruh. Maka sebelum bertindak, penting untuk bertanya, apakah aku bergerak karena cinta atau karena luka yang belum selesai? Niat yang salah frekuensi ini ibarat benih yang busuk. Meski ditanam di tanah paling subur, hasilnya tetap tidak sehat. Dalam naskah-naskah kuno, dari Mesir sampai Nusantara, niat disebut sebagai getaran awal yang membentuk realitas. Dalam istilah modern, kita menyebutnya vibrasi. Vibrasi inilah yang dibaca semesta, bukan narasi indah yang kita buat di kepala. Kalau kamu bilang ingin membantu orang lain, tapi yang kamu bawa adalah rasa takut ditolak, semesta tidak akan membalas niatmu dengan hasil indah. Yang terjadi justru sebaliknya, drama, kelelahan, dan siklus luka yang berulang. Maka penting untuk meninjau ulang setiap niat, bukan hanya dari bentuknya, tapi dari sumber energinya. Apakah kamu bergerak dari posisi penuh atau kosong? Karena jika niat lahir dari kekosongan, maka tindakanmu tak akan pernah cukup. Kamu akan terus mencari validasi, dan setiap pencapaian hanya menjadi obat sementara bagi luka yang tak kunjung sembuh. Dalam pendekatan psikologi modern, terutama dari teori inner child dan shadow work, niat baik seringkali merupakan bentuk pertahanan diri. Contohnya, kamu selalu ingin menyenangkan semua orang. Bukan karena kamu sangat peduli, tapi karena dulu kamu tumbuh di lingkungan yang penuh tekanan dan konflik. Kamu belajar menjadi penengah, penyelamat, atau si baik hati demi keamanan emosional. Maka setiap tindakanmu kini, walau terlihat tulus, sebenarnya digerakkan oleh pola bertahan hidup lama. Ini bukan berarti kamu jahat, tapi kamu belum sadar bahwa niatmu perlu dibereskan dari dalam. Niat yang tidak disadari sumber emosinya akan membuatmu lelah,
merasa dimanfaatkan, dan akhirnya kehilangan arah. Oleh karena itu, memahami akar niat adalah kunci untuk kembali selaras dengan cinta sejati. Bukan cinta yang dipaksakan, tapi cinta yang hadir dari hati yang sudah pulih dan tidak lagi beroperasi dari rasa takut atau rasa bersalah. Spiritualitas yang sehat tidak memuja niat semata. Dalam Islam, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya semua amal tergantung pada niatnya. Tapi kalimat ini tak berhenti di kata niat, melainkan mengandung kedalaman tafsir tentang posisi hati dan kesadaran saat niat itu terbentuk. Apakah kita sadar bahwa niat kita tulus karena cinta kepada Tuhan, atau hanya karena kita ingin terlihat suci di mata manusia? Niat baik bisa menjadi pintu masuk kebajikan, tapi bisa juga menjadi topeng yang menyembunyikan luka, dendam, bahkan ketakutan. Banyak orang membantu sesama karena takut sendirian. Banyak yang bekerja keras bukan karena cinta pada pekerjaan itu, tapi karena takut gagal. Jika kita tidak menyadari lapisan-lapisan ini, kita akan terus terjebak dalam kelelahan spiritual. Maka, sebelum melangkah, mari kita duduk sejenak, tarik napas. Tanyakan dengan jujur, dari mana niat ini datang? Dari cinta atau dari luka? Hukum semesta berjalan dengan cara yang berbeda dari logika manusia. Ia tidak membaca niat kita melalui kata-kata, tapi melalui getaran yang kita pancarkan. Semesta tidak bisa kita tipu dengan narasi indah, karena ia menangkap apa yang kita rasakan di kedalaman jiwa. Jika kita berkata, "Saya ingin menolong," tapi hati kita dipenuhi rasa takut tidak berguna, semesta akan merespon rasa takut itu, bukan keinginan menolong yang kita ucapkan. Inilah mengapa banyak orang yang merasa niat baik mereka selalu berakhir dengan kekecewaan. Mereka belum menyadari bahwa niat mereka berasal dari ketidakseimbangan batin. Seperti kata Carl Jung, "Sampai kamu membuat alam bawah sadarmu menjadi sadar, ia akan mengendalikan hidupmu, dan kamu akan menyebutnya takdir." Maka, penyadaran niat adalah langkah spiritual dan psikologis yang krusial. Niat bukan hanya soal ingin melakukan kebaikan, tapi juga soal frekuensi emosional yang mengiringi keinginan tersebut. Mari kita lihat dari kisah nyata salah satu penonton channel ini yang mengirim pesan beberapa waktu lalu. Ia bercerita bahwa sepanjang hidupnya ia merasa menjadi sosok good girl, selalu menyenangkan semua orang, membantu tanpa kenal lelah, bahkan mengorbankan kesehatan dan waktu pribadinya. Tapi semakin ia membantu, semakin ia merasa hampa. Hingga akhirnya muncul kemarahan dan kekecewaan terhadap dirinya sendiri. Setelah melalui terapi dan refleksi mendalam, ia menyadari bahwa semua niat baiknya bukan karena cinta, tapi karena takut ditolak, takut dianggap tidak layak dicintai. Selama niat itu belum diurai, semesta terus memberinya pengalaman yang memaksa ia menghadapi batas-batas emosionalnya. Ini bukan kutukan, tapi pelajaran, bahwa niat baik yang tidak ditopang oleh kesadaran akan menjadi beban yang menjerat. Maka kita perlu mengenali motif terdalam dari setiap langkah hidup. Karena jika tidak, kita akan terus merasa berjalan dalam kebaikan, padahal sedang terjebak dalam lingkaran pelarian emosional. Kita hidup dalam budaya yang mengglorifikasi kepedulian. Kata peduli, empati, dan tulus seringkali menjadi komoditas sosial. Tapi jarang ada yang mengajak kita menyelam lebih dalam ke asal-muasal dari kepedulian itu sendiri. Apa iya semua empati kita benar-benar datang dari cinta murni? Atau jangan-jangan hanya bentuk manipulasi diri agar diterima dan disukai banyak orang? Ketika niat baik digunakan sebagai pelindung agar tak ditolak, maka yang terjadi bukanlah pertumbuhan, tapi stagnasi. Kita menjadi budak dari harapan orang lain, lupa mendengarkan kebutuhan jiwa sendiri. Tuhan menciptakan kita dengan keunikan dan fitrah untuk hidup otentik. Tapi niat baik yang lahir dari rasa takut telah menggeser arah hidup kita. Maka penting bagi setiap jiwa untuk berhenti sejenak, menengok ke dalam, dan jujur terhadap diri sendiri. Apakah niat ini sungguh dari hati? Ataukah hanya skenario bawah sadar agar kita merasa berharga di mata dunia? Kesadaran spiritual bukan tentang terlihat baik di luar, tapi tentang menyelaraskan getaran batin dengan nilai kebenaran sejati. Dalam banyak tradisi sufi, ada ajaran untuk membersihkan niat, tashfiyat al-niyah,
sebelum melangkah dalam amal. Karena niat adalah pintu, dan pintu yang bengkok akan mengarahkan pada jalan yang melenceng, meski terlihat indah. Niat baik yang dibalut luka bisa mengaburkan kebijaksanaan. Kita menjadi terlalu mudah menoleransi penderitaan demi orang lain, mengira itu bentuk cinta, padahal itu ketidakmampuan menegakkan batas. Disinilah pentingnya menyembuhkan luka batin. Ketika luka sembuh, niat tidak lagi lahir dari keinginan membuktikan diri, tapi dari dorongan kasih yang alami. Dan kasih itu tidak mengikat, tidak mengorbankan kebenaran diri, tapi menyentuh tanpa menguras. Jika kita ingin memperbaiki dunia, pertama-tama kita harus memperbaiki cara kita berniat. Bukan sekadar mengubah niat, tapi mengubah pusat gravitasi dari mana niat itu muncul. Seringkali kita menyamakan kepedulian dengan pengorbanan total. Kita rela kehilangan diri sendiri demi menjaga perasaan orang lain. Tapi di balik itu, ada luka pengabaian yang belum tersentuh. Kita takut berkata tidak karena merasa bersalah. Kita takut membiarkan orang kecewa karena takut dianggap egois. Padahal cinta sejati tidak menuntut penghapusan diri. Justru cinta yang sehat lahir dari batas yang jelas dan kesadaran akan nilai diri. Ketika niat baik menjadi alasan untuk menyalakan lilin bagi orang lain, tapi membuat diri sendiri terbakar, itu bukan kasih sayang. Itu bentuk lain dari pengabaian diri yang terselubung. Dan semesta tidak akan pernah mendukung energi yang lahir dari ketidakseimbangan ini. Ia akan terus menciptakan situasi yang mengajak kita melihat luka terdalam. Maka mulai sekarang, mari jujur terhadap niat kita. Jangan buru-buru menyebutnya tulus sebelum kita tahu apakah ia berasal dari rasa cukup atau dari ketakutan tak terlihat. Dalam setiap agama besar termasuk Islam, ada prinsip bahwa niat itu urusan batin antara manusia dan Tuhan. Tapi batin bukan ruang kosong. Ia dibentuk oleh pengalaman, luka, harapan, dan persepsi. Maka jika kita tak pernah membersihkan batin, niat kita pun bisa tertular oleh residu masa lalu. Seorang hamba yang ingin beramal saleh bisa terjebak dalam kesalehan performatif jika ia tak jujur terhadap dorongan dalam dirinya. Ia bisa terlihat sangat dermawan, tapi sesungguhnya sedang mencari penerimaan. Ia bisa terlihat sabar, tapi sesungguhnya takut konflik. Ini bukan tentang menyalahkan diri, tapi tentang membuka kesadaran agar tak terus berputar dalam lingkaran semu. Islam mengajarkan bahwa niat adalah pangkal, dan pangkal yang goyah tidak akan mengantar pada kemantapan amal. Jadi, niat bukan hanya soal, mengapa aku melakukan ini? Tapi juga, apa energi batin yang menggerakkan langkahku? Pertanyaan ini penting untuk setiap manusia yang ingin hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa niat baik bisa bersumber dari luka, maka kita akan lebih bijak dalam memaknai hidup. Kita tak akan lagi mudah merasa bersalah saat menarik diri dari permintaan orang lain. Kita tak akan lagi merasa harus selalu ada untuk semua orang. Karena kita paham bahwa cinta sejati bukan berarti pengorbanan tanpa batas. Cinta sejati memberi ruang, dan ruang itu hanya bisa muncul jika niat kita lahir dari kesadaran, bukan keterpaksaan. Banyak orang tersesat bukan karena mereka tak punya arah, tapi karena mereka menolak mengakui arah yang diambil berasal dari ketidaksadaran. Maka, mengenali niat adalah jalan pulang. Jalan pulang ke dalam diri, ke pusat yang jernih. Dalam spiritualitas Islam, hati yang jernih disebut qalbun salim. Hati yang selamat dari penyakit, termasuk penyakit niat. Dan hati ini hanya bisa muncul jika kita bersedia jujur. Apakah aku menolong karena cinta atau hanya ingin dipandang baik? Salah satu musuh terbesar dari niat yang sehat adalah keinginan untuk terlihat baik di mata orang lain. Kita tidak sadar bahwa dalam budaya yang syarat dengan ekspektasi, kita jadi lebih sibuk membentuk citra dibanding menyentuh kebenaran dalam diri. Kita memberi bukan karena ingin memberi, tapi karena takut dianggap pelit. Kita sabar bukan karena damai, tapi karena takut kehilangan kendali. Padahal, Tuhan tidak menilai hasil luar, tapi niat yang tersembunyi di dalam dada. Ia Maha tahu vibrasi yang tersembunyi di balik setiap amal. Maka tak perlu membandingkan amal kita dengan orang lain. Fokuslah pada mengapa dan dari mana niat itu muncul. Dunia boleh tertipu oleh pencitraan, tapi semesta dan Tuhan tidak pernah salah baca frekuensi. Jadi,
Sebelum kamu bantu orang lain, bantu dulu dirimu untuk sadar. Sebelum kamu niatkan sesuatu, luruskan dulu hatimu. Karena jika pusat niatmu retak, maka hasilnya hanya akan menambah luka, bukan menyembuhkan. Bayangkan sebuah benih yang ditanam di tanah subur, tapi benih itu busuk. Meskipun kamu menyiramnya tiap hari, memberi pupuk terbaik, dan memelihara dengan penuh perhatian, yang tumbuh tetap busuk. Itulah yang terjadi saat kita punya niat baik, tapi lahir dari tempat yang salah. Dunia modern mengajarkan banyak teknik dan strategi untuk menjadi orang baik, tapi lupa mengajarkan bagaimana mengenali niat yang benar. Kita terlalu fokus pada cara dan lupa pada sumber. Padahal dalam ajaran Tauhid, semua berawal dari kesadaran akan Tuhan. Kalau niat kita bukan untuk Tuhan, maka yang kita kejar adalah bentuk, bukan hakikat. Dan bentuk yang kosong hanya menghasilkan kehampaan. Maka saat niatmu tak selaras, bukan hidupmu yang harus diubah, tapi arah batinmu yang harus diluruskan. Sejauh apapun kamu melangkah, jika pijakan awalmu retak, kamu tetap akan kembali pada pertanyaan awal. Kenapa aku melakukan semua ini? Tanda bahwa niatmu berasal dari cinta adalah adanya damai. Sedangkan niat yang berasal dari luka selalu membawa gelisah. Niat cinta tidak menuntut pengakuan, ia cukup dengan memberi dan membiarkan. Tapi niat dari luka selalu butuh penegasan, butuh diperhatikan, dan mudah kecewa ketika tak dianggap. Inilah kenapa banyak orang baik diam-diam memendam amarah. Karena mereka tak sadar bahwa mereka telah membohongi diri sendiri. Mereka mengira sedang mencintai, padahal sedang mencari sesuatu yang hilang dari masa lalu. Dalam psikologi, ini disebut coping mechanism, cara bertahan hidup. Tapi dalam spiritualitas, ini adalah panggilan untuk pulang. Tuhan ingin kita membersihkan niat bukan untuk membuat hidup jadi berat, tapi agar kita tidak terus-terusan lelah mengejar bentuk luar tanpa mengisi dalam. Cinta yang murni hanya bisa mengalir dari jiwa yang telah menerima dirinya. Jadi, sebelum kau beri cinta keluar, pastikan dulu hatimu tidak sedang meminjam cinta dari orang lain. Salah satu prinsip besar dalam hukum semesta adalah keseimbangan. Ketika niat kita condong pada ketakutan, meski dibungkus tindakan baik, semesta tetap merespon ketakutan itu. Maka muncullah kelelahan, drama, kegagalan, atau hubungan yang tidak sehat. Bukan karena kita tidak tulus, tapi karena niat kita tidak selaras. Ini bukan soal karma atau hukuman, tapi tentang getaran. Seperti gelombang radio, kita hanya akan menangkap siaran yang sesuai dengan frekuensi yang kita pancarkan. Maka jika niat kita lahir dari rasa tidak cukup, kita hanya akan menarik pengalaman yang menguatkan rasa itu. Tapi jika niat kita lahir dari kelimpahan, dari cinta, dari keberterimaan, maka hidup pun akan memberi kita cermin yang selaras. Inilah rahasia yang sering dilupakan orang-orang yang terlalu sibuk menjadi baik. Mereka lupa bahwa menjadi baik tanpa sadar bisa jadi bentuk sabotase spiritual. Dan satu-satunya jalan keluar adalah dengan menyembuhkan pusat batin, bukan memperbaiki citra luar. Kita perlu menyadari bahwa tidak semua yang terlihat suci itu benar-benar murni. Bahkan malaikat pun akan menolak untuk bersujud pada bentuk yang kosong. Dalam kisah penciptaan manusia, Tuhan menyuruh malaikat bersujud bukan karena bentuk Adam, tapi karena ruh ilahi yang ditiupkan ke dalamnya. Artinya, apapun tindakan kita, tanpa niat yang selaras dengan ruh kebenaran, hanya akan menjadi rutinitas kosong. Maka, refleksi terhadap niat bukan aktivitas sesekali, tapi latihan harian. Setiap pagi kita perlu bertanya, apa energiku hari ini? Dari mana aku melangkah? Apakah aku masih dikejar bayangan masa lalu? Ataukah aku sudah memilih untuk hadir dengan kesadaran penuh? Karena hanya dari kesadaran itulah lahir vibrasi yang tulus. Dan vibrasi itulah yang akan membawa hidup kita kembali ke harmoni. Semakin murni niatmu, semakin tenang jalan hidupmu. Dan ketenangan bukanlah hasil, tapi pertanda bahwa kamu sudah berjalan di jalur yang sejalan dengan Tuhan. Saat kamu sudah jujur pada niatmu, kamu tak lagi butuh dunia untuk mengakuimu. Kamu tak lagi bergantung pada validasi, karena kamu tahu bahwa Tuhanlah satu-satunya tujuan dan saksi dari setiap langkahmu. Di titik ini, hidupmu akan berubah. Kamu bisa membantu tanpa merasa harus menyelamatkan.
Kamu bisa memberi tanpa merasa dikorbankan. Kamu bisa mencintai tanpa merasa kehilangan diri. Dan inilah kebebasan sejati. Kebebasan untuk hidup sesuai fitrah, bukan berdasarkan luka. Kebebasan untuk mencintai karena kamu sudah penuh, bukan karena kamu haus cinta. Maka sebelum kamu bertindak lagi, sebelum kamu niatkan apapun, entah itu ibadah, karier, hubungan, atau mimpi besar, luangkan waktu untuk menyentuh pusat batinmu. Bersihkan niatmu. Hadirkan Tuhan dalam hatimu. Karena saat niatmu benar, jalan akan terbuka. Dan kamu tak perlu lagi mengejar hasil, karena vibrasi niatmu akan menjadi magnet dari segala kebaikan yang sudah disiapkan semesta. Sahabat cahaya dan penyintas realitas, terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jika kamu merasa tertampar, tercerahkan, atau bahkan menemukan bagian dari dirimu di sepanjang episode ini, berarti kita sedang dalam proses pulang ke diri yang sejati. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ARS Pandangan Hidup. Karena di sini kita tidak hanya bicara soal hidup, tapi soal kesadaran. Bantu sebarkan video ini ke teman, keluarga, bahkan mantanmu. Siapa tahu mereka juga sedang mencari cermin yang sama. Beri komentar tentang pengalamanmu dengan niat baik yang ternyata malah membuatmu lelah atau tersesat. Ingat, kamu tidak sendiri. Di sini kita semua belajar, bertumbuh, dan menyembuhkan. Karena pada akhirnya bukan seberapa hebat kita di mata dunia, tapi seberapa jujur kita dalam menyelaraskan niat dengan kasih Tuhan. Semoga langkahmu selalu dituntun cahaya yang lurus dan damai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay sadar, stay selaras.